wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepada, wa husni ibadatik, dan untuk selalu dapat mempersembahkan ibadah terbaik kepada. Itu doa yang dititip oleh Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, dan tentu itu dititip kepada kita umatnya. Jadi dalam beramal saleh, dalam berbuat kebaikan, dalam melakukan ketaatan, kita butuh bantuan Allah. Jangan merasa ketika kita sudah berbuat taat baik itu karena kehebatan kita. Kemudian setelah berbuat baik kita merasa hebat, merasa suci. Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa suci dengan kebaikan kalian itu. Wa a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu tahu apa yang ada dalam hatimu atau apa yang terjadi pada hakikat diri. Jadi Allah yang menggerakkan kita. Kalau kita dengan taat kemudian kita merasa hebat, merasa itu karena kita semata-mata, itu justru memalukan, itu justru aneh. Allah yang gerakkan kita, Allah yang gerakkan hati dan langkah kita untuk berbuat baik, kemudian kita merasa hebat di situ. Itu aneh, ironi. Maka oleh karena itu tidak boleh ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah berbuat taat, kemudian merasa hebat. Karena ketaatan kebaikan kita atas gerak dari Allah. Kemudian sebaliknya, ketika kita belum mampu menjadi saleh, ketika kita belum mampu mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah, jangan berputus asa. Tapi mintalah bantu kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, kepada Allah dengan sabar dan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita maknakan dalam konteks la haula wala quwwata illa billah, adalah senantiasa bermujahadah kepada Allah. Karena untuk berbuat baik ini juga butuh sabar. Artinya seperti kita katakan sebelumnya, kadang-kadang kita ingin berbuat baik dan kita melakukannya atas bantuan Allah tadi. Tapi kadang-kadang kita terpleset, jatuh lagi dalam maksiat. Kemudian kita berusaha lagi bangun berbuat baik, taat kepada Allah, tapi kemudian jatuh lagi dan terus seperti itu. Maka dalam proses itu wasta'inu bis sabri, minta bantulah kepada Allah dengan sabar. Sabar apa? Sabar jatuh bangun dalam ketaatan dan dalam maksiat. Ya. Maka Allah katakan dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, orang yang senantiasa berusaha melawan dirinya untuk sampai kepada kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan jalan. Maka sebagian ulama mengatakan, yang penting niatmu jaga, usahamu jangan pernah kurang. Masalah jatuh bangun, Allah lebih memahami keadaan hamba. Yang penting niat, terus ingin berbuat baik, terus ingin menjadi baik, dan usaha mujahadah. Masalah kemudian dalam perjalanannya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Yang perlu kita jaga niat dan mujahadah. Ya. Makanya Allah katakan dalam Rasulullah katakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan-bosan untuk memaafkan, menunggu hambanya, kecuali hamba tersebut sendiri yang kemudian bosan untuk minta bantu kepada Allah. Yang jangan putus asa, yang jangan memvonis diri. Ada orang kemudian putus asa,
memvonis diri, dia menganggap dirinya tidak ada jalan lain, dia menganggap dirinya sudah buntu, menganggap lun hana carani, lun cekal lagi kabeh lun. Ini yang jangan, karena seperti pernah kita sampaikan dalam kajian kita juga di sini, tujuan syaitan menggoda manusia itu, dia tidak sampai, tidak hanya sebatas manusia itu berbuat maksiat, itu belum selesai tugas syaitan. Syaitan itu tidak tugasnya menggoda kita untuk melakukan maksiat, kemudian kita melakukan maksiat selesai, tidak. Belum tuntas tugas syaitan di situ. Syaitan itu punya tugas besar. Iblis itu punya tugas besar dan dia sudah bersumpah kepada Allah untuk tugas itu. Iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, karena Engkau sudah mengutukku, maka berikanlah aku kesempatan hidup, la aghwiyannahum ajma'in. Sungguh akan kubuat manusia itu semuanya terkutuk seperti itu. Jadi tugas iblis atau syaitan itu bukan hanya ketika manusia agar manusia berbuat maksiat kemudian selesai. Enggak. Tugas syaitan menggoda manusia berbuat maksiat, terus dia goda, terus berbuat maksiat, terus dia goda, terus dia berbuat maksiat. Baru selesai tugas syaitan ketika si pelaku maksiat itu berputus asa dari rahmat Allah. Itu tugas syaitan. Kan itu masih selesai, belum selesai. Dia berusaha membuat kita itu putus asa. Itu tujuan dia menggoda kita berbuat maksiat. Makanya Allah katakan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu membuat kalian itu fakir, miskin, wal fahsya, dan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Sedangkan Allah senantiasa menjanjikan kepada kalian ampunan. Jadi kalau kita maknakan, kenapa Allah katakan Allah selalu menjanjikan kepada kalian ampunan dan rezeki, berarti sebaliknya yang dijanjikan oleh syaitan, yang dibawa oleh syaitan selalu keputusasaan. Jadi ketika syaitan membawa keputusasaan, Allah datang, jangan putus asa, ampunan selalu terbuka. Ya besutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar. Allah hamparkan tangannya di malam hari agar bertaubat orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musii'ul lail. Allah hamparkan tangannya di siang hari agar bertaubat pelaku dosa di malam hari. Wala ubali walau balagat dhunubuka anana sama ghafartu laka mastaghfartani. Wahai hambaku, tidak peduli walaupun dosamu itu menjunjung tinggi memenuhi langit-langit bumi, tidak aku pedulikan, akan kuampunkan selama kamu masih punya harapan meminta ampun kepada aku. Jadi syaitan berusaha membuat manusia putus asa dengan dosanya, Allah berusaha untuk membuat manusia itu selalu punya harapan. Ya. Maka oleh karena itu berpegang teguhlah kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Maka tadi ulama mengatakan orang yang niatnya bermujahadah itu selama dia jaga jaddidu imanakum, selalu dia perbaharui niatnya dan mujahadahnya, selalu dia berusaha, walaupun dalam perjalanan jatuh bangun dia pasti sampai kepada Allah. Itu makna lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan, bukan satu, subul jamak, dia akan sampai, ya, pasti sampai, walaupun kemudian jatuh pasti sampai. Selama niatnya baik dan mujahadahnya ada. Tapi kalau kemudian niatnya berbeda, ya, mujahadahnya tidak ada, itu berarti bukan lagi salah Allah, salah kita. Saya sudah niatnya, menjulangian kakek. Buat juga dosa, dia drop-drop, jangan drop-drop.
Tapi niat dulu kemudian mujahadah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagian kedua daripada la quwwata illa billah adalah la quwwata ala ta'atin illa billah. Tidak ada kekuatan untuk dapat berbuat taat kepada Allah kecuali datang dari Allah itu sendiri. Rasulullah mengatakan, Inna Allah idza ahabba 'abdan ista'mala. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ista'mala, Allah akan gunakan hamba tersebut di jalan-jalan kebaikan. Ya, jadi hanya Allah yang mampu membuat kita taat, maka oleh karena itu mintalah kepada Allah untuk dibantu selalu dalam ketaatan kepada Allah. Demikian untuk diri kita sendiri. Juga demikianlah yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kalian. Anak-anak kita maksudnya. Jadi kalau ketika ada orang mengadu, susah sekali saya berbuat taat. Nah, urut tanya, awad kena taat lagi urun je. Awad bersaleh lagi urun je. Tapi susah, tapi berat. Dia tanya, kipan caranya? Cara jihana ba'dayu, hana ba manusia. Cara jihba Allah. Laki Allah. Makanya dalam doa itu sebenarnya banyak-banyak minta akhirat. Jangan hanya banyak minta dunia. Sebaik-baik doa adalah doa meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah, akan diberikan kemampuan untuk berbuat baik dan soleh. Tidak hanya meminta dunia, laki Allah. Dan itu banyak doa-doa itu. Seperti misalnya, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah, jangan pernah lepaskan diriku kepada diriku sendiri, walau tarfata ain, walaupun hanya satu kedipan mata. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Jangan merasa hebat dengan berbuat baik, jangan merasa hebat selamat daripada maksiat, tetapi selalu bersyukur kepada Allah sudah diselamatkan dari maksiat dan dibantu untuk berbuat taat, dan selalu meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah dalam hal tersebut. InsyaAllah pertemuan terakhir selama bulan Ramadan Jumat depan akan kita ambil kesimpulan secara keseluruhan daripada kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian episode ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.